Halo semuanya, perkenalkan nama saya Margareta Aurelia Jimalut, biasa dipanggil Aurel. Saya dari kelas 10F. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pertahanan negara dalam bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Sistem pertahanan negara bukan hanya tentang kekuatan militer semata. Konsep pertahanan negara yang komprehensif mencakup berbagai aspek kehidupan nasional, termasuk ekonomi, kesehatan, dan pendidikan yang saya akan jelaskan. Ketiga pilar ini saling berkaitan dan merupakan fondasi kekuatan serta ketahanan suatu negara. Jika salah satu pilar lemah, maka akan berdampak negatif bagi pilar lainnya dan secara keseluruhan melemahkan ketahanan negara. Berikutnya saya akan menjelaskan tiga pilar tersebut. Yang pertama, pertahanan dalam bidang ekonomi. Pertahanan ekonomi bertujuan untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional agar tetap kokoh menghadapi berbagai ancaman dan tekanan, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Ancaman ekonomi dapat berupa 1. Krisis ekonomi global, resesi global, fluktuasi nilai tukar mata uang, dan ketidakstabilan pasar keuangan internasional dapat berdampak signifikan pada perekonomian domestik. 2. Ancaman perdagangan. Praktik perdagangan yang tidak adil, perang dagang, dan proteksionisme dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. 3. Ketimpangan ekonomi. Kesempatan ekonomi yang tidak merata dapat memicu ketidakstabilan sosial dan politik. 4. Ketahanan pangan. Ketergantungan pada impor pangan, perubahan iklim, dan hama penyakit dapat mengancam ketahanan pangan nasional. 5. Korupsi. Korupsi dapat menghambat investasi, menurunkan efisiensi, dan merugikan keuangan negara. Namun, ada beberapa strategi pertahanan ekonomi. Yang pertama, diverifikasi ekonomi, mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi yang tertentu, dan mengembangkan sektor-sektor baru. 2. Penguatan UMKM, memberikan dukungan dan perlindungan kepada usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai tulang punggung perekonomian. Dan yang ketiga, investasi dan infrastruktur, membangun infrastruktur yang memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Berikutnya yang kedua adalah pertahanan di bidang kesehatan. Pertahanan kesehatan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman penyakit dan menjaga kesehatan masyarakat agar tetap produktif. Ancaman-ancaman kesehatan dapat berupa 1. Pandemi dan wabah penyakit. Pandemi dan wabah penyakit ini dapat mengganggu produktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. 2. Penyakit menular. Penyakit menular seperti tuberkulosis, malaria, dan HIV atau AIDS masih menjadi ancaman serius dalam bidang kesehatan. 3. Penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular seperti jantung, kanker, dan diabetes juga semakin meningkat. 4. Kualitas layanan kesehatan yang rendah. Akses yang terbatas dalam kualitas layanan kesehatan yang rendah dapat menurunkan kesehatan masyarakat. Ada pula strategi pertahanan kesehatan. Yang pertama itu penguatan sistem kesehatan, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan termasuk fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang baik. 2. Pencegahan dan pengendalian penyakit, melakukan program pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Dan yang ketiga, peningkatan kesadaran kesehatan kepada masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup sehat dan pencegahan penyakit. Yang ketiga ada pertahanan dalam bidang pendidikan. Pertahanan bidang pendidikan ini bertujuan untuk menghasilkan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas, terampil, dan berkarakter untuk mendukung pembangunan nasional. Tetapi ada ancaman dalam bidang pendidikan antara lain 1. Rendahnya kualitas pendidikan. Rendahnya kualitas pendidikan dapat menghasilkan SDM yang tidak berkualitas dan menghambat pembangunan. 2. Kesenjangan akses pendidikan.
Kesenjangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan dapat memperbesar kesenjangan sosial dan ekonomi. 3. Kurangnya inovasi dalam pendidikan. Kurangnya inovasi ini dalam pendidikan dapat membuat SDM tidak mampu bersaing di era globalisasi. Tetapi ada strategi pertahanan pendidikan. 1. Peningkatan kualitas pendidikan. Meningkatkan kualitas guru, kurikulum, dan sarana prasarana pendidikan. 2. Pengembangan pendidikan vokasi. Pengembangan pendidikan vokasi ini untuk menghasilkan SDM yang terampil dan siap kerja. Dan yang ketiga, peningkatan akses pendidikan bagi semua kalangan, termasuk masyarakat miskin di daerah yang terpencil.